Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi. Bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ribuan umat Katolik di perbatasan Kabupaten Belu dan juga Malaka, Nusa Tenggara Timur merayakan malam Paskah dengan menyalakan 1000 lilin. Aksi ini sebagai wujud iman untuk menyambut kebangkitan Yesus Kristus. Misa malam Paskah di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Attabua Belu, Nusa Tenggara Timur berlangsung khidmat. Ribuan umat Kristiani menyalakan lilin sebagai makna cahaya kebangkitan Kristus. Puncak perayaan malam Paskah juga ditandai dengan pembacaan janji baptis. Mari kita menghidupi semangat Paskah. Tuhan bangkit untuk membawakan kita semangat hidup yang baru. Kita mencipta hati kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam terang kebangkitan Tuhan. Keluarga-keluarga, masyarakat, dan tempat di mana kita hidup. Lingkungan hidup yang lebih luas. Perayaan malam Paskah ini diharapkan akan terus dihayati umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kedamaian dan kerukunan di wilayah perbatasan ini terus terjalin. Dari Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Pekan Suci yang dirayakan seluruh umat Kristiani, kita telah terhubung dengan rekan Lika Apriliadi di Gereja Katedral Jakarta. Ya Lika, bagaimana jalannya rangkaian ibadah Paskah di Katedral? Apakah sudah dimulai? Ya baik Bre Yasmin dan juga pemirsa, memang kalau untuk hari ini merupakan acara puncak dari penyelenggaraan Pekan Suci yang mana merayakan Hari Raya Paskah. Untuk pada misa Minggu Paskah ini lebih merayakan terkait kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, yang mana situasi di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini sendiri sudah dimeriahkan dengan dekorasi-dekorasi Paskah seperti ada salib, lalu ada juga burung merpati yang menandakan ini damai sukacita untuk Paskah ini sendiri, lalu juga ada telur Paskah, yang mana dekorasi-dekorasi ini juga tentunya memeriahkan penyelenggaraan Hari Raya Paskah 2023 yang ada di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Nah, terkait rangkaian acaranya ini sendiri, terdapat 4 sesi ibadah yang akan dilakukan pada hari ini, yang mana yang pertama ini rencananya akan dimulai pada pukul 6 pagi, yang mana dalam pantauan kami ini sudah terlihat jamaat ini yang masuki area katedral untuk melakukan ibadah dari misa Minggu Paskah ini sendiri. Nah, terkait dari peraturan ataupun tata cara dari ibadahnya sendiri untuk pada misa pagi ini yang pada pukul 6 pagi nanti ini hanya dilakukan secara offline. Oleh karena itu sejumlah penjagaan dari pihak kepolisian maupun security dari gereja ini sendiri sudah standby begitu di depan pintu masuk untuk menghalau dan juga mengecek barang-barang seperti tas-tas pribadi sebelum memasuki area dari katedral. Nah, tadi sekitar pukul 5 pagi pihak dari kepolisian dan juga dibantu oleh Brimob ini telah melakukan sterilisasi untuk pengecekan area dalam katedral, yang mana agar jemaat yang beribadah pada hari ini agar beribadah dengan nyaman dan juga aman. Nah, setelah sesi pertama ibadah nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yang itu dilakukan secara hybrid yang dimulai pada pukul 8:30 pagi. Lalu ada sesi ketiga, yaitu misa keluarga, dilakukan secara offline yang dimulai pada pukul 11 siang. Lalu pada misa sore ini merupakan misa terakhir yang dimulai pada pukul 4:30 sore. Yang perlu diperhatikan pemirsa, jika Anda datang langsung ke area katedral ini untuk beribadah, harap sudah register terlebih dahulu di laman Katedral Jakarta, dikarenakan keterbatasan kapasitas dan juga tempat yang ada di katedral, yang mana katedral ini menyiapkan sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 kapasitas kursi, yang mana sudah tersebar di sejumlah area katedral, ada di dalam gereja ini sendiri, ada di Plaza Maria, ada di selasar depan gereja dan juga di halaman belakang. Sementara itu, Breda Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Lika Apriliani melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah mengakibatkan banjir dan juga longsor di 7 titik. Bahkan satu bangunan ambruk terkena longsor.
Inilah detik-detik sebuah bangunan di Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah roboh usai diterjang banjir bandang. Dalam video amatir, bangunan terseret banjir dan terbawa arus banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah ruas jalan tertutup material longsor sehingga tidak bisa dilalui. Banjir dan tanah longsor terparah terjadi di Dusun Gedek, Desa Kedung Boto. Banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras yang menerjang Kecamatan Limbangan sejak siang hingga sore hari. Belum bisa dipastikan jumlah rumah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. Tim BPBD masih melakukan pendataan. Kami terima laporan dari warga dan dari perangkat itu yang untuk longsoran menimpa rumah itu ada 3 titik. Para warga bergotong royong menggunakan alat seadanya menyingkirkan material longsor yang menutup jalan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tebing di Bukit Tinggi, Sumatera Barat longsor usai gempa magnitudo 4,5 mengguncang wilayah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun polisi menutup jalan di kawasan tebing untuk menghindari longsor susulan. Longsor tebing Ngarai Sianok terjadi pasca gempa magnitudo 4,5 yang mengguncang kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Sabtu siang. Al-Hafidz, warga yang merekam longsor, menyebut longsor menerbangkan debu ke udara. Hafiz juga menjelaskan saat longsor ada sejumlah kendaraan yang melintas di bawah tebing, beruntung tidak ada yang tertimpa material longsor tersebut. Di pas gempa kita lari keluar, spontan pas ada orang teriak, kita lari keluar tengok tebingnya longsor gitu. Keras gempanya, Bang? Lumayan sih, Bang. Ada berapa lama? Kira-kira sekitar 5 detik sampai 10 detikan lah, Bang. Meski material longsor tidak menutup jalan, petugas kepolisian menutup sementara ruas jalan Bukit Tinggi menuju Panta. Hal ini dilakukan untuk hindari longsor susulan yang membahayakan masyarakat yang melintas. Untuk sementara rekomendasi dari BPBD Agam masih ada pergerakan tanah, diperkirakan akan longsor kembali, cuman waktunya belum ditentukan kapan, tidak bisa ditentukan memang. Jadi mengantisipasi itu perintah Ibu Kapolresta untuk sementara jalur dari atas ke Ngarai akan ditutup sementara. Diketahui gempa magnitudo 4,5 mengguncang kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam pada Sabtu sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Gempa kedalaman 10 km tersebut berada di Taruko Ngarai Sianok. Warga yang merasakan gempa sempat berhamburan keluar rumah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Intensitas hujan tinggi dan air pasang menjadi penyebab utama banjir tersebut. Luapan Sungai Suso sejak sore hingga malam membuat banjir merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Suli dan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tingginya intensitas curah hujan ditambah bertemunya air pasang menjadi penyebab utama banjir tersebut. Pihak BPBD, Satpol PP, dan Dinas Sosial langsung terjun memantau kondisi para korban. Saat ini banjir terparah terjadi di wilayah Suli Pantai. Sejumlah warga kini mulai mengungsi untuk menyelamatkan diri, namun sebagian memilih bertahan untuk menyelamatkan harta benda berharga mereka. Semua, tidak ada apa, semua pokoknya semua, nah tenggelam semuanya. Tidak ada apa-apa kalau begini, hancur semua. Itu lemari apa, masuki semua air. Tidak ada pokoknya tidak ada. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan serius untuk mengatasi banjir tersebut, termasuk menghentikan seluruh aktivitas tambang gakince secara ilegal di sejumlah titik di aliran sungai. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Asik mandi di pantai Panjang Kota Bengkulu, 2 anak kembar hilang terseret ombak. 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara saudara kembarnya masih dalam pencarian. Inilah detik-detik saat warga dan tim SAR menemukan jenazah korban berusia 10 tahun warga Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu yang tenggelam akibat terseret ombak di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu.
Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, namun sayang nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, saudara kembar korban belum ditemukan dan masih dalam upaya pencarian tim SAR gabungan. Peristiwa terjadi saat dua bocah kembar berenang bersama kakak sulungnya dan dua temannya sekitar pukul 15.30. Ketiga bersaudara tersebut terseret ombak besar saat berenang. Namun kakak korban berhasil diselamatkan oleh warga. Naas, saudara kembarnya tidak terselamatkan. Info yang kita dapatkan tuh. Ini mandi semua. Oh mandi, lagi mandi ya bang? Lagi mandi. Kayak kawan-kawannya ya bang? Ya kawan-kawan di Belimo deh. Oh Belimo. Kawannya lah ngasih informasi kakaknya tenggelam. Bilang gitu kan. Adanya selamat, adanya tidak selamat. Kedua orang tua korban sempat histeris saat jenazah korban ditemukan. Korban Raffi ditemukan tak jauh dari titik lokasi tenggelam setelah 20 menit upaya pencarian oleh tim SAR. Kita hentikan sementara, tapi nanti sudah maghrib atau sudah isya nanti kita penyisiran di pinggir-pinggir untuk menggunakan nanti lampu penerangan. Untuk besok gimana bang? Untuk besok kita jam 7 udah mulai start dari sini. Untuk nanti ada dari BPBD, kota dan provinsi, dan yang angkatan laut, Polairut, dan ada Damkar juga sebelumnya. Pencarian jenazah korban atas nama Rafa rencananya akan dilanjutkan dengan menyisir tepi pantai dan menurunkan 5 perahu karet. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Hendak mengambil air untuk masak sahur, seorang warga malah terjatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Seorang warga bernama Landima, 54 tahun, terjatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Petugas Babin Kantipmas dan Babinsa dibantu warga sekitar berusaha evakuasi korban menggunakan tali. Proses evakuasi berjalan selama hampir 1 jam. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Kabupaten Muna untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian berawal ketika korban akan menimba air untuk masak sahur. Tiba-tiba terpeleset dan langsung masuk ke dalam sumur. Korban ditemukan warga setelah 5 jam berada dalam sumur. Pakai pusing begitu Pak. Oh tiba-tiba. Sekitar jam berapa itu waktu ke sumur? Jam 4 lewat. Jam berapa? 4 lewat. Jam 4 lewat ya? Ada yang temani bapak enggak? Tidak. Oh enggak ada yang lihat waktu jatuh? Tidak. Sendiri aja ya? Ya. Sumurnya itu kedalaman berapa kira-kira? Atau kalau 10 meter kayaknya. 10 meter ya? Ya. Setelah itu bapak dibawa kemana tadi? Setelah saya diangkat jam 8, saya dibawa langsung ke rumah sakit karena saya lemas. Katanya ke temanku, untuk ada temanku tadi dia untuk ambil air untuk cuci tangan. Iya ada apa di dalam sumur ini? Sesangka ayam. Ayam mungkin tidak, akhirnya banyak-banyak orang lihat, sudah padahal orang. Nah, sudah banyak orang ini datang kerumun di sini. Usai menjalani sejumlah pemeriksaan di rumah sakit, korban diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan di rumah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Diduga tercemar limbah, ribuan ikan Sungai Cilengsi ditemukan membusuk. Kematian ikan bahkan terjadi sepanjang 30 km. Puluhan ribu ekor ikan dari berbagai jenis ditemukan mati di Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan bangkai ikan berserakan hingga sejauh 30 km. Mulai dari Bantar Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, hingga Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. Peristiwa ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Tidak hanya itu, ribuan ikan ternak milik warga di sekitaran bantaran Sungai Cilengsi juga dilaporkan mati. Kuat dugaan penyebab peristiwa ini karena air sungai tercemar limbah beracun. Pemilik tambak ikan mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kurang lebih kalau dihitung rata-rata 4 kilo itu 1000 ekor 4 ton gitu. 4 ton ikan yang mati ini. Itu berapa uang Pak? Kalau rupiah, kalau 4 kiloan sekitar 100.000 per kilo, jadi sekitar 400 jutaan. Kita tahu sendiri ikan sapu-sapu itu adalah ikan yang paling kuat sebetulnya. Bahkan tahan hidupnya di air yang keruh ya.
Tapi kenapa sekarang ini ribuan ikan sapu-sapu yang mati di daerah kita? Nah, ini perlu ditelusuri sebabnya dari mana. Kalau sumber sudah jelas ya, tapi penyebabnya apa pemerintah harus segera mencari tahu. Warga berharap pemerintah dapat menangkap pihak yang mencemari Sungai Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang warga di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan tewas akibat diserang ular piton sepanjang 6 meter. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa juga untuk subscribe. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Breman Atenaya. Dan saya Yasmin Rania undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Seorang wanita lanjut usia warga desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ditemukan warga tergeletak di semak kebun karet dengan kondisi tubuh dililit ular piton sepanjang 6 meter. Wanita bernama Sangadah, 50 tahun warga RT 1 Desa Sukajaya, meninggal dunia akibat diserang ular piton. Sebelumnya seorang saksi mata yang hendak pergi ke kebun karet mendengar suara orang menjerit minta tolong. Ketika ditelusuri, ditemukan seorang wanita yang sudah terlilit ular piton. Namun korban sudah tidak terselamatkan saat warga setempat datang ke lokasi untuk melepaskan tubuh korban dari lilitan ular piton. Dia melihat korban itu sudah terlilit separuh badan enggak. Setelah itu dia sempat tersentak bangun, minta tolong Bu Sangadah itu masih minta tolong. Bu Nadia cuma bilang, maaf Bu, belum bisa bantu karena aku tidak mampu, aku nyari orang dulu keluar dari warga.